Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan Cermal Channel. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan Sunan Kalijogo. Sebelum Mimin bahas, jangan lupa subscribe admin biar semangat bikin kontennya. Gak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Keberadaan agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa, sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah tembang gundul-gundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk masjid, hingga sistem pemerintahan. Lantas, seperti apa sejarah Sunan Kalijaga sejak lahir hingga menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa? Putraku, Raden Sahid, hari ini mulai menginjak tanah. Nah, biar bisa mengenal lebih jauh siapa Sunan Kalijaga sebenarnya, yuk simak penjelasan selanjutnya. Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Mas Syahid dalam beberapa literatur. Disebut Raden Mas Syahid adalah salah satu wali Songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban saat itu dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Syahid. Dalam beberapa literatur disebut Raden Mas Said. Putraku, Raden Sahid. Terkait silsilah Sunan Kalijaga, sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali Songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oi Samik. Keturunan ini didapatkan dari ayahnya, Wilatikta, yang merupakan keturunan Oi Tikto. Pendapat kedua mempercayai bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab, yaitu Kodizakah. Dalam literatur dan Babat Tuban dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan ke-24 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari silsilahnya, Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makanan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Syahid memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak bisa tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan adalah untuk membantu rakyatnya berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Syahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah
sang maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Saat itu dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut. Namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling celuring kepada pelakunya. Maling celuring sendiri berarti orang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Syahid berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Tanpa disadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Syahid ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatikta marah besar, lalu mengusir Raden Syahid dari istana kadipaten sebagai hukumannya. Sebaliknya, Raden Syahid tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman. Dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai seorang maling, bahkan bukan hanya mencari, namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Raden Mas Syahid tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk membantu rakyat yang hidup sengsara. Meskipun dia harus menempuh jalan yang salah, bagi masyarakat dia adalah seorang pahlawan. Sementara itu, bagi kaum bangsawan, Raden Mas Syahid adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak. Orang yang paling dulu kena imbas dari pelaku Raden Mas Syahid adalah ayahnya sendiri. Hampir setiap hari ada kaum bangsawan yang protes padanya karena harta mereka hilang tanpa sisa. Wilatikta yang murka kemudian memerintahkan penjaga kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi. Lelaki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Mas Syahid di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Syahid akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Dari Sunan Bonang dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Mas Syahid menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam diri Raden Syahid untuk berguru padanya. Maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Syahid. Barangkali bisa berubah menjadi emas. Bukan mustahil tongkat bertangkai emas bisa jadi kayu biasa. Sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh pada gurunya. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya, hingga Sunan Bonang datang kembali. Maaf, Kanjeng. Ada apa, Kisana? Dijadikan kertasnya. Masih belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah itu, Kisana. Menurut beberapa literatur, Raden Syahid harus menunggu selama 3 tahun sebelum bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Syahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking husuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Syahid tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Syahid di tempat semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid. Sebagai murid-murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid.
Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu, Raden Syahid tak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari dua guru barunya, Raden Syahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu, Raden Syahid berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di Semenanjung Malaysia dan wilayah Patani di Thailand Selatan. Di wilayah tersebut, Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya itu, Raden Syahid mendapat julukan Syekh Said atau Syekh Malaya. Selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Songo atau Wali Sembilan. Dalam buku Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Agung Demak disebutkan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai 3 orang istri, yakni Siti Zainab Putri Sunan Gunung Jati, Siti Hafsah Putri Sunan Ampel, dan Dewi Saroh Putri Maulana Ishak. Dari perkawinannya dengan Siti Zainab, Sunan Kalijaga dikaruniai 5 orang putra, yaitu Nyai Ageng Padegak, Ratu Pembayun, istri Sultan Trenggono, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ngerang. Perkawinan Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh dikaruniai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said, Dewi Sofiyah, dan Dewi Rukayah. Sementara dari perkawinan Sunan Kalijaga dengan Siti Hafsah tidak diketahui apakah memiliki keturunan atau tidak. Sunan Kalijaga sendiri memiliki umur yang panjang, yaitu 100 tahun lebih dan mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Pertama, masa kerajaan Majapahit hingga tahun 1478 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga masih muda dan lebih dikenal sebagai putra Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Kedua, masa Kesultanan Islam Demak 1481 hingga 1546 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Ketiga, masa Kesultanan Panjang 1546 hingga 1568 Masehi. Peran Sunan Kalijaga terdapat pada kisah muridnya Jaka Tingkir. Keempat, masa awal Mataram Islam di Yogyakarta 1580-an. Keterangan ini bisa kamu lihat dalam buku Sunan Kalijaga Biografi, Sejarah, Kearifan, Peninggalan, dan Pengaruh-pengaruhnya yang ditulis oleh Yudi Hananta. Sepanjang hidupnya, Raden Mas Syahid banyak mendapatkan nama sebutan atau julukan, seperti Sunan Kalijaga, Syekh Malaya, Loka Jaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama ini, Sunan Kalijaga menjadi yang paling populer dan dikenal luas di Indonesia. Akan tetapi, nama Sunan Kalijaga sebenarnya masih belum jelas benar asal-usulnya. Ada beberapa pendapat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, nama Kalijaga diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon. Sampai saat ini, di desa tersebut masih ada petilasan Sunan Kalijaga, seperti masjid dan monyet di sekitarnya. Bagi warga setempat, banyaknya monyet di daerah masjid tersebut memiliki nilai sejarah, mitos, dan juga cerita mistik yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga dan warga lokal. Kedua, nama Kalijaga dipercaya berasal dari bahasa Arab Kodi Joko. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali Songo yang menjadi kodi di Demak. Masyarakat Jawa, khususnya Demak, saat itu menyebut Sunan Kalijaga dengan nama Kodi Joko Said atau Kodi Joko. Karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan Kodi Joko tersebut, maka yang muncul adalah Kalijogo atau Kalijaga. Ketidakfasihan masyarakat mengucapkan bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata lain yang berasal dari ajaran Sunan Kalijaga, seperti kalimat syahadat yang disebut dengan Kalimosodo, lalu kata maulid disebut mulut, kata asyuro disebut suro, dan sebagainya. Ketiga, nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita ini, Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkatnya di pinggir kali
dan meminta Raden Syahid untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Raden Syahid mulai dikenal dengan sebutan Jogo Kali, yang akhirnya berubah menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang ulung oleh masyarakat. Dia memang pintar menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Beliau juga menggunakan pola dakwah yang sama dengan gurunya Sunan Bonang. Pola dakwah ini cenderung sufistik berbasis salaf. Selain itu, dia juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk sarana berdakwah. Metode dakwah yang dipilih Sunan Kalijaga ternyata efektif. Saat itu banyak adipati di Jawa yang memeluk Islam dengan bimbingan dari Sunan Kalijaga, seperti Adipati Kartasura, Pandanaran, Banyumas, Kebumen, dan Pajang. Begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka yang pada dasarnya menyukai wayang, mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan wayangnya. Karena itu, semua orang bisa datang dan mendapatkan hiburan secara gratis. Sunan Kalijaga hanya meminta orang-orang yang datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ganti biaya tiket masuknya. Ini jelas lebih mudah bagi masyarakat daripada mengeluarkan uang. Akhirnya, masyarakat Jawa yang ketika itu menganut paham animisme secara perlahan-lahan mulai menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Untuk memastikan masyarakat Jawa dapat menerima agama Islam secara perlahan, Sunan Kalijaga bahkan menggabungkan naskah kuno dengan ajaran Islam ketika menggelar pertunjukan wayangnya. Beberapa naskah kuno yang sering dipentaskan diantaranya seperti Layang Kalimasada, Lakon Dewa Ruci, Lakon Petruk Menjadi Raja, dan sebagainya. Tak hanya itu, dia juga menambahkan karakter baru seperti Bagong, Semar, Petruk, dan Gareng. Sampai saat ini, keempat karakter tersebut masih sangat populer di kalangan pecinta wayang. Sunan Kalijaga tak pernah berhenti menggabungkan tradisi dan budaya dengan ajaran Islam. Karena itu, dia memanfaatkan jenis kesenian lainnya untuk menjadi sarana berdakwah, seperti tembang, topeng, pakaian untuk pagelaran kesenian, dan yang lainnya. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga sampai sekarang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa, seperti Temang Ilir-Ilir. Dalam tembang ini tersirat makna bahwa manusia diharapkan dapat bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, dan mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin. Demikian yang admin ketahui tentang kisah Sunan Kalijaga. Bagaimanakah? Apakah kalian terhibur dengan konten ini? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi yang admin ketahui. Kalau kalian masih ingin tahu video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen.